Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Indahnya bulan Ramadan. Jika ada kata indah, maka sesuatu yang terkait dengan keindahannya, jika dia adalah sebuah benda, maka kita ingin memilikinya. Jika ia adalah waktu, momen yang indah, maka kita ingin mengoptimalkan momen yang indah tersebut. Detik demi detiknya kita abadikan momen keindahan tersebut. Indahnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyampaikan kepada kita tentang keindahan di bulan Ramadan. Dan jika indahnya bulan Ramadan ini menghampiri kita di dalam hati-hati kita, maka sudah barang tentu konsekuensinya adalah kita ingin setiap momen yang ada di bulan Ramadan kita optimalkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian seluruhnya satu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Keberkahan atau barokah dimaknai sebagai ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan dan menetapnya sebuah kebaikan. Maknanya di bulan Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita mengoptimalkan kesempatan-kesempatan yang ada, waktu-waktu yang ada, amaliyah-amaliyah fardu, amaliyah-amaliyah nawafil, sunnah, dan seluruh amal-amal yang bersifat ghairu mahdah dan yang mahdah untuk kita optimalkan dalam rangka meraih keberkahan, kebaikan yang bertumbuh, yang bertambah dan menetap. Betapa indahnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah keindahan di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah iftarada alaikum as-siyam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Puasa yang akan mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat ketakwaan inilah hakikat dari seluruh proses kehidupan. Kita ingin meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum 'indallahi atqakum, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Dan yang berikutnya adalah bagaimana indahnya bulan Ramadan, bahwa saum ini, puasa di bulan Ramadan ini mampu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia dan orang-orang yang beriman. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan syarat iman dan ihtisaban, dan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Betapa indahnya bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan ini, hadirin rahimakumullah, pintu-pintu surga dibuka
dan pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya adalah masukilah pintu-pintu taubatan nasuha, masukilah pintu-pintu tawakal, syukur, sabar, ridho, ikhlas, cinta, dan peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan definisi atau gambaran detail bagaimana orang-orang yang bertakwa di suratul Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fil riqab wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Marilah sama-sama kita luaskan, diberikan kesempatan untuk kita sama-sama membuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu surga. Iftahu fihi abwabul jannah. Mari kita optimalkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan kemudian mari sama-sama kita tutup rapat-rapat pintu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita tutup pintu-pintu kemaksiatan, syahwat, dan kelalaian. Dan ini adalah pesan dari bulan Ramadan, betapa indahnya bulan Ramadan. Selanjutnya adalah wa tughallu fihi syayatin. Dan pada bulan Ramadan setan-setan diikat. Ada beberapa makna. Para ulama mengatakan yang pertama adalah bahwa yang dimaksud adalah setan-setan yang kerap mencuri berita-berita yang berasal di langit dan mereka tidak mampu melakukannya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bahwa setan-setan diikat maknanya adalah mereka tidak bisa mengganggu dan mencelakakan manusia seperti biasanya. Mengapa? Karena manusia sibuk untuk melaksanakan ibadah saum, melaksanakan tilawatul Quran, zikrullah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Dan yang ketiga, makna yang selanjutnya adalah dari wa tughallu fihi syayatin adalah setan-setan yang membangkang, yang dibelenggu. Dan yang terakhir, bagaimana yang keempat adalah makna dari wa tughallu fihi syayatin adalah bagaimana manusia mampu memenjarakan perilaku-perilaku syaitoniah dalam diri kita masing-masing, dan jarakan perilaku-perilaku setan yang ada dalam diri kita. Ini adalah bentuk keberkahan dan keindahan di bulan Ramadan, bahwa wa tughallu fihi syayatin, semoga kita mampu optimalkan berkahan ini. Dan yang terakhir adalah keindahan bulan Ramadan, fihi lailatun, di dalamnya ada sebuah malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih. Malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis Rasulullah SAW terdapat pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Karena itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang aktivis dakwah, marilah sama-sama kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk memanfaatkan malam-malam di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengan Al-Quran, zikir, doa, istighfar, dan bertaubat dengan taubatan nasuha, dan melaksanakan ibadah amaliyah sosial, yang ini bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya bulan Ramadan. Tapi di akhir itu
Di akhir hadis ini Rasulullah SAW memberikan warning kepada kita, jangan sampai kita menjadi yang terakhir, yang tidak berhak, yang tidak layak untuk mendapatkan keberkahan dan keindahan di bulan Ramadan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka ia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahwasanya dari sekian banyak keindahan, keberkahan di bulan Ramadan, masih ada yang terhalang dalam kebaikannya. Kita berdoa agar diri kita, pasangan hidup kita, istri, suami kita, orang tua kita, putra-putri kita, seluruhnya masyarakat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ilallah, semoga mampu mengaplikasikan bentuk dari keberkahan dan keindahan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.